pagi untuk kita semua. Sebelum kita memulai tugas dan kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami memuji dan bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk terus belajar. Pada kesempatan ini, kami akan belajar tentang bagaimana mengembangkan kemampuan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Berkatilah, ya Bapa, agar kami dapat memahami apa yang disampaikan guru kami kepada kegiatan pagi hari ini, sehingga dapat mengembangkan diri kami sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mengingat kembali materi kita minggu lalu, yaitu tentang keunikan diri. Jadi, dalam pelajaran minggu lalu itu, siapakah yang masih ingat tentang keunikan diri kita? Anak-anak pasti ingat kembali materi minggu lalu. Jadi keunikan diri kita adalah suatu kemampuan atau suatu bakat yang kita peroleh dalam diri kita sendiri untuk mencapai apa yang kita dapatkan. Jadi setelah kita melakukan atau mengingat kembali materi minggu lalu tentang keunikan diri kita, maka pelajaran kita pada pagi hari ini atau minggu ini tentang mengembangkan kemampuan diriku atau diri kita sendiri. Jadi dalam pelajaran atau materi kita pada pagi hari ini, Ibu ada satu cerita tentang George. Jadi George itu merupakan seorang anak dari Papua yang ingin mencapai cita-citanya menjadi juara dunia Olimpiade Fisika. Maka semua kemampuan yang ia lakukan dari kecil telah tercapai. Jadi dalam kisah kehidupan George ini memberikan kita supaya kita sebagai seorang pelajar juga kita harus rajin belajar, kita harus rajin mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, maka kita akan menjadi pintar dan bisa mencapai cita-cita yang kita lakukan atau kita inginkan. Jadi setelah Ibu menceritakan kisah kehidupan tentang George, maka Ibu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apa yang diceritakan dalam kisah yang telah kamu dengar tadi? Yang kedua itu, apa talenta yang dimiliki oleh George? Yang ketiga itu, bagaimana perjuangan George sehingga mengembangkan talenta atau bakatnya itu. Jadi bakat atau talenta yang dimiliki artinya atau talenta adalah sebuah bakat atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang dari kecil sampai dengan dewasa. Jadi setiap bakat dan kemampuan yang kita miliki itu kita harus kembangkan. Kita harus salurkan kepada orang lain. Kita jangan menyembunyikan atau kita tidak boleh simpan bakat atau talenta yang kita miliki itu dari orang lain, tetapi kita harus memberikan talenta itu kepada orang lain agar kita bisa menerapkan dalam kehidupan dari hari ke hari. Jadi itu pertanyaan yang ketiga. Yang keempat itu, apa pesan cerita dari untuk diri kita sendiri? Jadi anak-anak boleh mengingat kembali cerita yang telah Ibu ceritakan tadi dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu berikan. Jadi kesimpulan dari materi atau cerita yang Ibu ceritakan tadi, kesimpulannya yang pertama itu, ayah George itu berjuang untuk menghidupi, untuk menyekolahkan George bersama saudara-saudaranya, sehingga George dalam kehidupannya ia bersemangat untuk bersekolah sehingga ia menjadi juara dalam Olimpiade Fisika Dunia. Jadi meskipun kehidupan George dari kecil sampai dengan
besar itu, dia merasa kesulitan karena uang sekolah, uang untuk pergi ke sekolah tidak ada. Namun ia bersusah payah untuk, atau ia sendiri mempunyai keinginan untuk bersekolah, dan apa yang dia cita-citakan bisa tercapai sehingga ia menjadi juara dunia dalam Olimpiade Fisika. Maka itu dapat membanggakan bangsa Indonesia, terutama kota Papua atau provinsi Papua. Jadi setelah kita mendengarkan cerita dari atau menyimak kehidupan dari George, maka sebagai umat beriman itu kita harus membaca kitab suci dan kita merenungkannya dalam bacaan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Anak-anak bisa membuka Alkitab atau kitab suci untuk membaca Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sesudah membaca dan merenungkan bacaan dari Injil Matius tadi, maka ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk anak-anak bisa mengisi dan bisa mengerjakan soal-soal dari bacaan Injil tersebut. Yang pertama itu, apa yang dikisahkan dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua itu, apa yang dimaksud dengan talenta? Apa yang dimaksud dengan talenta? Pertanyaan ketiga, bagaimana cara untuk mengembangkan talenta yang dianugerahkan oleh Tuhan? Jadi itu 3 pertanyaan yang anak-anak harus jawab untuk kita simpulkan bersama-sama sebentar, dan saya berikan waktu untuk anak-anak mengerjakan pertanyaan atau tugas yang ibu berikan kepada anak-anak untuk mengerjakannya. Baik, setelah ibu memberikan waktu dan kesempatan untuk mengerjakan soal atau pertanyaan yang ibu berikan tadi, maka di sini kita akan bersama-sama simpulkan atau kita menjawab sama-sama pertanyaan-pertanyaan yang telah ibu berikan tadi. Jadi, yang dikisahkan dalam Injil Matius itu, dalam bab 25 ayat 14 sampai 30 itu tentang talenta. Jadi talenta itu, Tuhan memberikan kita talenta atau bakat atau kemampuan untuk kita kembangkan kepada sesama kita, untuk diri kita sendiri, agar apa yang kita miliki, kita harus kembangkan dalam kehidupan kita bersama. Dan secara turun-temurun, talenta itu akan bertambah banyak dari hari ke hari. Pertanyaan kedua itu, apa yang dimaksud dengan talenta? Jadi talenta adalah suatu bakat atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam diri pribadi kita masing-masing. Jadi talenta itu adalah bakat atau kemampuan yang kita miliki itu dari dalam diri seseorang. Yang ketiga, bagaimana cara untuk kita mengembangkan anugerah atau talenta yang kita dianugerahkan oleh Tuhan. Jadi cara untuk mengembangkan talenta itu adalah kita memberikan bakat atau kemampuan diri kita kepada Tuhan, dan kita juga bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Ia sudah memberikan kita talenta atau bakat dalam setiap orang, yaitu baik dari kemampuan atau bakat dari bidang pendidikan, bidang olahraga, bidang seni, dan masih banyak lagi bakat atau kemampuan yang kita miliki. Itu semua tergantung dari diri kita sendiri. Baik, untuk dalam pertanyaan-pertanyaan itu tadi, kita akan merangkum sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini. Ada beberapa peneguhan atau untuk kita ingat kembali materi minggu ini, yaitu kita masing-masing telah diberikan sejumlah talenta. Misalnya talenta atau bakat itu adalah anugerah dari Tuhan agar
mendatangkan hasil yang berlipat ganda. Apabila bakat atau kemampuan kita tidak kembangkan, maka semakin hari dari hari ke hari itu akan hilang dengan sendirinya. Maka untuk itu, talenta atau bakat atau kemampuan yang kita miliki itu harus kita kembangkan sehingga dari hari ke hari itu semakin bertambah. Bukan semakin berkurang tetapi semakin bertambah. Jadi, kita perlu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik itu kita sebagai seorang guru, seorang peserta didik, atau kita sebagai apa saja. Baik itu di sekolah, maupun di rumah, atau di mana saja kita berada. Kita harus mengembangkan bakat itu sehingga dari hari ke hari, bakat atau talenta yang kita miliki ini semakin bertambah. Jadi, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan kita hari ini, Ibu mengajak kita untuk sebelum kita menutup kegiatan yang belajar mengajar kita pada pagi hari ini, Ibu mengajak kita untuk mensyukuri atau membuat suatu doa tentang talenta yang Tuhan berikan kepada kita, atau doa syukur atau doa permohonan pada Tuhan agar dapat mengembangkan kemampuan atau bakat atau talenta yang diberikan oleh Tuhan. Saya berikan waktu dan kesempatan kepada anak-anak untuk menyusun doa syukur atau doa permohonan tentang kemampuan talenta yang kita miliki. Rangkumannya yaitu keunikan kita sungguh merupakan karunia atau anugerah yang tak ternilai. Jadi dalam kitab suci yang telah kita dengar tadi dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 itu, bahwa anugerah Tuhan itu disebut talenta. Jadi talenta itu harus dikembangkan. Jadi Tuhan menuntut kita supaya talenta yang kita miliki atau talenta yang dipercayakan oleh Tuhan itu kita perlu dikembangkan atau perlu kita kembangkan. Kita tidak boleh sembunyikan atau kita tidak boleh pendam di dalam diri kita, tetapi kita harus kembangkan kepada sesama kita agar dari hari ke hari talenta itu semakin bertambah. Jadi talenta yang kita terima dari Tuhan itu dapat menjadi sumbangan yang baik dan sangat berarti untuk perkembangan diri kita sendiri, untuk sesama kita, dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi itu adalah rangkuman dari materi kita pada pagi hari ini. Maka hari ini juga kita menyelesaikan tugas yang atau materi kita tentang aku mengembangkan kemampuan diriku. Maka sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Allah yang Maha Kasih, atas bimbingan sehingga kami dapat belajar bersama, baik itu sebagai seorang guru maupun sebagai peserta didik. Kami telah belajar tentang talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Semoga dengan bimbingan Tuhan sendiri, kami dapat mengembangkan talenta itu dalam hidup kami dari hari ke hari. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau memberikan talenta atau anugerah yang Engkau berikan. Kami bisa melakukannya dan kami bisa melanjutkan kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.